Terima kasih. Huzur, pertanyaan berikutnya dari Kapten Ausaf Ahmad dari Wimbledon. Beliau mengirimkan pertanyaan berikut. Huzur bertanya, apakah saat ini beliau ada di sini? Beliau tidak hadir, Huzur. Tadi pagi beliau menelepon. Beliau hadir pada sesi sebelumnya. Huzur bertanya, beliau berjanggut yang duduk di sebelah sini ya? Iya benar, Huzur. Beliau bertanya, apakah di dalam Al-Quran disebutkan berkenaan dengan kedatangan Al-Masih dan Mahdi? Adapun berdasarkan hadis, pernah Huzur sampaikan pada acara soal jawab sebelumnya. Apakah berkenaan dengan ini disebutkan di dalam Al-Quran? Huzur bersabda, corak dari pertanyaan yang disampaikan, di dalamnya masih banyak yang tersirat. Dalam hal ini saya berpengalaman bahwa ketika seseorang menyampaikan pertanyaan secara umum, lalu saya menjawabnya sesuai dengan akidah yang diyakini oleh sang penanya, namun penanya tersebut berusaha untuk beralih dari sana, mencari tempat perlindungan lainnya. Padahal yang bersangkutan bukanlah berasal dari firqah Ahlul Quran. Namun karena pertanyaan yang diajukan meminta rujukan hadis, untuk itu saya telah menjawabnya berdasarkan rujukan hadis. Sebagaimana saya pun pada pertemuan yang lalu memandangi wajah penanya juga, namun sekurang-kurangnya dalam diri beliau terdapat kebaikan, yakni beliau tidak bersikeras dan tetap duduk dengan tenang. Namun sekarang beliau berpikir supaya dijelaskan dengan menggunakan rujukan Al-Quran dan berharap akan mendapatkan sesuatu. Namun ada beberapa perkara yang mendasar yang mana telah saya sampaikan juga pada pertemuan lalu dan akan saya sampaikan lagi. Berkenaan dengan hadrat Rasulullah SAW, Al-Quran menjadi saksi bahwa beliau tidaklah berbicara dari diri beliau sendiri, sepenuhnya bersandar pada wahyu ilahi. Meskipun hadis Rasulullah berpondasi sepenuhnya pada wahyu ilahi, namun seseorang tidak mendapatkan landasannya di dalam Al-Quran. Dan ketika telah dipastikan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW menyatakan sesuatu hal dalam berbagai tempat, maka ketakwaan menuntut kita untuk mematuhi sepenuhnya pada apa yang telah diputuskan oleh hadis-hadis tersebut. Dan tidaklah dibenarkan jika menanyakan dari mana sumbernya ini. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukanlah kepada kita, melainkan kepada hadrat Rasulullah SAW. Yakni sedemikian rupa gencar dan banyaknya kabar yang beliau sabdakan berkenaan dengan kedatangan Al-Masih, lantas sekarang menuntut rujukan dari Al-Quran. Karena Rasulullah yang bersabda, bukan saya. Namun saya sampaikan kepada penanya bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang dijelaskan dalam corak, di mana orang-orang yang bertaraf pemikiran umum tidak akan dapat mencernanya, yakni atas landasan apa hal ini disampaikan. Namun wujud yang kepadanya diturunkan syariat, yakni hadrat Rasulullah SAW, beliau SAW mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa landasan akan hal tersebut ada di dalamnya. Apakah beliau memberikan rujukan atau tidak? Namun beliau telah menubuatkannya. Dan ketika suatu nubuatan telah tergenapi 100% dan tergenapi 1000 atau 1200 tahun pasca zaman beliau, lantas siapapun tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa beliau mengatakan hal ini dari diri beliau sendiri. Sebagai contoh berkenaan dengan Dajjal, coba perlihatkan nama Dajjal di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan mengenai Dajjal di dalam Al-Quran. Memang ada disebutkan, namun bukan nama tersebut yang digunakan. Ketika disampaikan pertanyaan berkenaan dengan Dajjal kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda begitu rupa memperingatkan kami berkenaan dengan Dajjal, hingga bersabda, tidak ada satupun nabi di dunia ini yang tidak memperingatkan kaumnya akan Dajjal. Bagaimana kita akan terhindar darinya? Rasulullah bersabda, telaahlah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhirnya. Pada ayat-ayat yang disebutkan tersebut, pada awalnya disebutkan berkenaan dengan akidah Kristen yang cenderung dari tauhid kepada syirik, adapun pada bagian akhirnya disebutkan berkenaan dengan kemajuannya dalam hal duniawi. Jika memang Dajjal tidak berkaitan dengan hal-hal tersebut, lantas kenapa hadrat Rasulullah SAW bersabda, telaahlah 10 ayat pertama dan terakhir surat tersebut dan bacalah sebelum tidur, supaya kalian faham. Namun jika Anda membacanya lagi, Anda akan heran bahwa ciri-cirinya sangat persis. Dan sedemikian banyak hadis berkenaan dengan itu memberikan isyarah yang sama juga. Karena dalam hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal,
disabdakan di berbagai tempat bahwa Al-Masih akan turun, ia akan mematahkan salib, akan membunuh Dajjal, dan membunuh babi. Sekarang jika kata salib dan babi diucapkan secara bersamaan, bangsa yang mana yang akan muncul di hadapan kita yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut? Mereka yang menjadi pengikut Hadrat Isa alaihissalam. Jelas sekali bahwa Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjabarkan semuanya dengan mengutip dari Al-Quran. Untuk itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, yakni jika mendapati hadis-hadis yang mengandung nubuatan di masa yang akan datang, dan nubuatan tersebut telah tergenapi dengan jelas, tidak perlu untuk mendebatnya lagi dengan mengatakan, dari mana Rasulullah mendapatkan rujukan ini? Silahkan gunakan akal dan renungkan sendiri. Jika dicari, pasti akan Anda dapatkan. Sekarang apakah namanya Imam Mahdi atau Al-Masih? Menurut hemat kami, itu merupakan satu wujud yang memiliki dua nama. Landasan akan hal itu terdapat di dalam hadis Ibnu Majah yang merupakan salah satu di antara kitab Sihah Sittah. Dikatakan bahwa lal mahdiyu illa Isa. Sebenarnya tidak ada Mahdi selain Isa, satu orang yang memiliki dua pangkat. Dari sudut pandang hadis tersebut, kedua nubuatan tersebut terdapat di dalam Al-Quran dengan jelas sekali, yakni akan datang seseorang yang akan menjadi perwakilan sempurna bagi hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kamil perwakilan tersebut, sehingga nama yang diberikan kepada orang itu pun adalah Muhammad. Nubuatan tersebut terdapat di dalam surah Jum'ah. Dan begitu jelasnya, sehingga orang yang memiliki pemikiran yang sederhana pun tidak akan dapat mengabaikannya. Namun pendukung lebih lanjut akan hal itu adalah hadrat Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa ini merupakan nubuatan akan kedatangan seseorang. Di dalamnya dijelaskan misinya dan waktu kedatangannya berkenaan dengan kondisi kaumnya. Jadi ketika Al-Quran dan hadis, bahkan hadisnya pun adalah hadis Bukhari, jika saling berdampingan satu sama lain, layaknya dua jari, lantas tidak ada lagi celah bagi kita untuk mengabaikannya. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang berkaitan dengan topik ini bermula dari ayat berikut yang akan saya bacakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul dari sisinya, yang mana berasal dari umat tersebut. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang jahiliyah, yakni Rasul tersebut akan bangkit dari antara mereka, kemudian sedemikian rupa berbalik, di mana yatlu alaihim ayatihi. Rasul tersebut akan membacakan ayat-ayat dari Allah Ta'ala kepada mereka. Dan bersamaan dengan menilawatkan ayat, juga akan menciptakan perubahan suci dalam diri mereka. Mereka akan disucikan, kondisi hati mereka akan dirubah. Setelah ditilawatkan Al-Quran, dan setelah kalbu mereka disucikan, baru mereka akan menjadi layak untuk mempelajari ilmu, karena tanpa itu tidak bisa. Yakni syaratnya adalah kesucian hati. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi, yakni barang siapa yang pendusta, maka perkara hikmah tidak akan mempan baginya. Mengajarkan ilmu kepada mereka dan juga hikmah. Tidak hanya mengajarkan ilmu, seperti sebagian ulama mengatakan bahwa kami telah mengajarkannya dan ini fatwanya. Namun ketika ditanyakan kenapa, ulama itu mengatakan, kamu mengingkarinya, untuk itu kamu adalah kafir. Rasulullah tidak pernah menempuh cara-cara yang seperti itu. Rasulullah mengajarkan ilmu dan ketika ditanya, beliau menjawabnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, menjelaskan kandungannya, bahwa inilah sebabnya kenapa turun hukum Allah Ta'ala seperti ini, sehingga hati para penanya menjadi puas dan tenang. Ini adalah topik yang dijelaskan di dalam surah Jumu'ah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Setelah mengatakan itu, seharusnya selesai, bahasan sudah lengkap.
Namun dimulai lagi hal baru. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Rasul ini jugalah, karena selain Rasulullah tidak disebutkan lagi mengutus Rasul yang lainnya, sehingga tidak tergambar ada orang yang kedua ataupun yang lainnya. Wa ba'atha fil ummiyina rasulan wa ba'atha akharina minhum. Orang ini jugalah yang diutus oleh Allah Ta'ala di kalangan akharin. Untuk akharin yang mana? Lamma yalhaqu bihim, yang tidak pernah berjumpa dengannya. Siapa gerangan yang dimaksud dan bagaimana? Lalu difirmankan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Keputusan yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diutus lagi pada akhir zaman, itu karena Allah Ta'ala adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan Maha Mulia, berbicara dengan penuh hikmah. Setelah mengatakan demikian, siapa saja orang yang kepadanya beliau akan datang dan bagaimana? Lalu dijawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Jika memang wujud yang datang itu adalah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka tidak akan difirmankan yu'tihi may yasha. Dari itu diketahui bahwa nama tersebut akan dianugerahkan kepada seorang hamba yang kamil, yang akan mengatakan persis seperti yang telah disabdakan oleh hadrat Rasulullah. Ajarannya akan sama dengan ajaran Al-Quran dan akan menjauhkan kesalahfahaman orang-orang berkenaan dengan Al-Quran. Sebagaimana difirmankan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha," yakni itu merupakan karunia Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi tidak akan muncul perdebatan lagi, yakni apakah orang tersebut dari bangsa Arab atau bukan. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berkenaan dengan ayat yang dibahas ini, dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa ketika ayat tersebut turun, para sahabat tengah duduk di dekat beliau. Terkadang wahyu tidaklah turun dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam tengah sendiri, melainkan turun ketika beliau tengah berada di tengah-tengah para sahabat. Setelah mendengar turunnya ayat tersebut, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah golongan orang yang dimaksud tersebut?" Sang penanya tidak ragu sedikit pun bahwa yang akan datang itu adalah hadrat Rasulullah SAW sendiri. Adapun berkenaan dengan siapakah golongan yang dimaksud, timbul keingintahuan di dalam diri sang sahabat untuk selanjutnya ditanyakan. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW belum menjawab. Beliau tetap diam. Sahabat tersebut bertanya lagi, namun Rasulullah SAW tetap diam, tidak menjawab. Ketika sahabat tersebut bertanya untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang bernama Hadrat Salman Farsi duduk di dekat beliau. Lalu Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas pundak Hadrat Salman Al-Farisi sambil menjawab, mengatakan, "Lau kanal imanu inda Surayya lana lahu rajulun min haula'i." Di dalam riwayat lain disebutkan juga rijalun, namun di dalam riwayat hadis Bukhari disebutkan juga rajulun. Dalam hal ini Hadrat Imam Bukhari menerima kata rajulun dan tidak menganggap hal itu bertentangan dengan waktu dan tempat. Itu membuktikan bahwa dalam pandangan beliau disebabkan oleh kabar suka akan kedatangan seseorang sehingga disabdakan rajulun. Namun bukan Rasulullah SAW sendiri yang akan datang, melainkan dari antara kaum Hadrat Salman Al-Farisi. Bisa diterjemahkan ke dalam dua konteks. Pertama berasal dari bangsa Farsi, dan terjemahan yang kedua berasal dari kalangan non-Arab. Namun dari corak penjelasan ayat Al-Quran difirmankan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Dari itu terbukti dengan gamblang sekali bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak memiliki pemahaman bahwa wujud yang akan datang ini berasal dari kalangan orang Arab. Karena kebanyakan orang yang duduk di dekat Rasulullah SAW pada saat itu adalah orang Arab. Namun beliau meletakkan tangan beliau di pundak seorang non-Arab. Dan hal itu memberitahukan bahwa telah turun penjelasan rohani kepada beliau. Penyebabnya adalah berkenaan dengan hadrat Rasulullah SAW telah disepakati oleh segenap para ulama
terdahulu, yakni para ulama suci pada zaman dulu, entahlah kalau pendapat ulama pada masa ini, segenap para ulama suci terdahulu yang menguasai ilmu hadis, semuanya sepakat bahwa Rasulullah tidak serta-merta menjawab atau bersabda sebelum malaikat Jibril datang lalu menjelaskan, atau Allah Ta'ala secara langsung menjelaskan maknanya dengan memasukkan ke dalam hati beliau. Sebelum mendapatkannya, beliau terbiasa diam. Jadi, diamnya Rasulullah sebanyak 2 kali dan menjawab pada kali yang ketiga, membuktikan dengan jelas bahwa apa yang beliau sabdakan itu murni merupakan ilham dari Allah Ta'ala. Dan sabda tersebut sedemikian rupa penuh dengan hikmat, sehingga orang yang berpikiran sederhana pun tidak dapat mengatakan bahwa ucapan tersebut diada-adakan oleh seorang pendusta. Pertanyaannya apa? Siapakah orang yang dimaksud? Jawabannya adalah, jika iman terbang ke bintang Suraya, maka akan ada orang atau orang-orang dari antara kaum ini yang akan mengambil kembali keimanan tersebut dari langit turun ke bumi. Jawaban tersebut dapat mencakup sekian banyak pertanyaan yang tidak ditanyakan. Pertanyaan berikut bisa juga muncul, yakni, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang turun kepada Anda telah sempurna. Kitab yang turun kepada Anda adalah kitab terakhir. Anda juga adalah Rasul pembawa syariat terakhir. Dan ini telah menjadi satu pegangan bagi umat Rasulullah SAW untuk selama-lamanya. Lantas, kenapa pula akan ada lagi orang yang datang? Dan apa yang akan ia katakan nanti? Pertanyaan yang bisa muncul sudah tercakup, yakni penyempurnaan kitab, penyempurnaan nikmat. Dan jawabannya mencakup semua pertanyaan tersebut, yakni lau kanal imanu inda suraya, yakni meskipun syariat sudah sempurna dan meskipun risalah yang aku bawa adalah abadi, masih ada kemungkinan keimanan hilang dari kalbu. Dan pada zaman hadrat Rasulullah SAW pun keimanan kadang hilang dari orang-orang yang tidak beruntung. Jadi kesempurnaan syariat dan kesempurnaan status Rasul dari berbagai sisi sama sekali tidaklah memberikan jaminan bahwa kaum akan selalu baik dan suci. Perbedaan pendapat yang Anda tanyakan tadi begitu cepatnya bermula. Jadi keimanan hatilah yang memberikan keputusan sebenarnya, yang mana untuk itu syariat turun. Dan jika keimanan hilang, maka wujud-wujud samawilah yang dapat mengislahnya, bukan penduduk bumi biasa. Lalu disabdakan, jika iman terbang ke bintang Suraya, akan datang seseorang dari antara kaum ini yang akan memasukkan lagi ke dalam hati. Kenapa Rasulullah tidak bersabda bahwa solusinya adalah dengan berkumpulnya majelis ulama, atau dengan gerakan khilafat, atau gerakan-gerakan lainnya seperti Minhajil Quran, atau orang seperti Maududi di Pakistan? Rasulullah tidaklah menyabdakan bahwa solusinya adalah dengan berkumpulnya majelis ulama, atau semua gerakan-gerakan itu. Bahkan tidak hanya itu, perlu saya ulangi bahwa hadrat Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan dalam satu hadis manapun bahwa yang menjadi solusi pada masa-masa kemunduran Islam adalah ulama. Tidak pernah beliau menyebutkan demikian. Karena tidak ada wujud yang lebih memahami dari beliau SAW berkenaan dengan penyakit rohani manusia. Tidak ada yang lebih mengetahui lebih dari beliau bahwa kemunduran suatu agama bermula dari atas. Awam kal an'am, karena umat sifatnya adalah mengikuti yang di atas. Ketika kepemimpinan sudah bersikap tidak jujur, mementingkan diri sendiri, mereka menggiring umatnya semau mereka dengan mengatasnamakan Tuhan atau bimbingan, lalu menjerumuskan umat ke dalam jurang. Untuk itu hadrat Rasulullah SAW dalam kesempatan manapun, satu kali pun tidak pernah menyebutkan ulama sebagai solusinya, melainkan Al-Masih, melainkan Imam Mahdi. Beliau tidak menyebutkan imam-imam duniawi, melainkan Imam Mahdi sebagai solusinya. Ini semua membuktikan dengan jelas bahwa Rasulullah mengetahui dengan jelas perihal semua kondisi kejayaan dan kemunduran umat. Rasulullah memahami bahwa ketika umat mengalami kerusakan, yang menjadi penyebabnya selalunya adalah para ulama. Untuk itu tidak ada cara lain selain dari mengganti mereka. Lalu Allah Ta'ala mengambil alih langsung tanggung jawab ini, dan kita tidak menemukan satupun kesaksian
dalam sejarah agama-agama yang bertentangan dengan prinsip ini. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan ulama? Karena di tempat lain beliau pernah bersabda yang berbunyi, "Sayati 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu zaman kepada umat manusia, la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari Islam selain tinggal namanya. Wala yabqa minal islami illa rasmuhu. Dan tidak ada yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Ada yang ditulis dengan tinta emas, lalu para pakar kaligrafi menulis dengan gaya kufi, gaya itu, gaya ini. Model-model tulisan Al-Quran akan banyak dijumpai, namun hanya tulisan saja. Berkenaan dengan masjid, meskipun masjid dipenuhi dengan orang-orang, tapi kosong dari petunjuk. Tidak mungkin ada yang dapat menyabdakan sabda seperti ini kecuali Nabi. Masajiduhum amiratun wahya kharabum minal huda. Masjid-masjid mereka dipenuhi dengan jamaahnya, namun kosong dari petunjuk. Coba perhatikan, Rasulullah tidak menisbahkan kepada diri beliau, melainkan hum, yakni mereka. Setelah mengatakan demikian, jika masih timbul keraguan di benak seseorang, sehingga berpikiran bahwa tidak apa-apa, masih ada para ulama kita yang akan menyelamatkan kami, coba Anda perhatikan nubuatan yang berikutnya. Ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama. Keadaan ulama mereka yang digambarkan barusan merupakan makhluk yang paling jahat yang ada di kolong bumi. Kenapa disebut makhluk yang paling jahat? Karena dengan mengatasnamakan umat Rasulullah, setelah mendapatkan gelar, mereka akan menyesatkan umat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjabarkan sifat-sifatnya. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari mulut mereka akan keluar fitnah, lalu fitnah itu akan berbalik kepada mereka sendiri. Hal-hal yang mereka fatwakan haram atau bertentangan dengan syariat, tidak lama kemudian mereka sendiri yang mengerjakannya. Sebagai contohnya, silahkan Anda lihat sendiri di Pakistan. Berapa ulama Pakistan yang memfatwakan berkenaan dengan Benazir? Mereka memfatwakan bahwa mengangkat pemimpin Islam adalah bertentangan dengan syariat Islam. Putra dari Maulana Mufti Mahmud, Fazlur Rahman Sahib, beliau pun mufti, dengan suara lantang mengatakan bahwa bagaimana mungkin dalam urusan syariat kita malah menuruti perkataan wanita ini, lalu menolak perintah Allah Ta'ala. Namun setelah melakukan kompromi, di bawah pemerintahan presiden wanita yang terpilih tadi, sang mufti yang memfatwakan haram tadi malah menjadi wakil parlemen urusan luar negeri, lalu berkeliling dunia, dan cukup menghamburkan banyak uang untuk itu. Coba perhatikan apakah sabda wa fihim ta'ud tadi tidak tergenapi dengan itu? yakni fitnah keluar dari mulut para ulama ini, lalu mereka telan lagi. Dan ini pemandangan harian bagi kita. Untuk menakut-nakuti pemerintahan, para ulama seperti itu tidak segan-segannya mengeluarkan fatwa, namun setelah kompromi, mereka abaikan lagi fatwanya. Lanjut saja katanya. Kaum yang keadaannya seperti itu dan nampak jelas kepada kita. Mohon ingat bahwa nubuatan tersebut disampaikan 14 abad yang lalu. Nampaknya Rasulullah SAW tengah menyaksikan kita saat ini, dan pandangan beliau menjangkau setiap titik. Beliau seperti menjelaskan sesuatu yang beliau saksikan secara langsung. Apakah Anda pernah mendengar nubuatan yang sangat terang seperti ini? Nubuatan para nabi begitu jelas dan agung. Ini berkaitan dengan hadis Bukhari yang saya jelaskan tadi, berkaitan dengan ayat Al-Quran yang juga telah saya sebutkan. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Rasulullah bersabda, jika iman terbang ke bintang Suraya, maka yang akan mengambilnya lagi adalah sosok yang datang dari Allah Ta'ala yang telah dinamai dengan namaku, bukan aku. Dia akan datang, dan yang akan dapat meraih nama tersebut adalah hamba yang kamil atau sama. Tidak mungkin sama, karena sebagai status khotam, Rasulullah adalah yang paling afdol di seluruh dunia. Syariat sudah sempurna, tidak mungkin ada syariat baru, lantas bagaimana mungkin bisa menyamai beliau? Wujud yang taat mengikuti Al-Quran dan hamba dari setiap sabda Rasulullah, bagaimana dapat meraih nama Rasulullah? Hanya dengan satu cara. Fanakanlah jiwa sepenuhnya, dan apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Rasulullah, amalkanlah sepenuhnya. Jika kondisi ini sampai pada derajat kamil,
dan ketaatan yang ditampilkan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang diragukan. Dalam kondisi demikian, selalunya nama pun dapat diperoleh. Meraih nama wujud yang sangat mulia bukan karena kesamaan derajat, melainkan sebagai hadiah atas penghambaan sepenuhnya dan kerendah hatiannya. Difirmankan kepada Rasulullah SAW, yakni ketika Rasulullah melemparkan kerikil, ma romaita idh romaita, walakinnallaha roma. Yakni bukan beliau yang telah melemparkan kerikil tersebut, melainkan Allah Ta'ala lah. Pada tempat lain dalam menjelaskan mengenai bai'at, Allah Ta'ala berfirman, innama yubayi'unallah. Yang bai'at kepada Rasulullah sebenarnya adalah bai'at kepada Allah Ta'ala. Lalu dibahas lebih lanjut, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lantas apakah na'udzubillah min zalik yang tengah dibahas ini mengenai syirik dan kesamaan status? Tidak sama sekali. Nama juga dianugerahkan ketika penghambaan sudah sampai pada puncaknya. Jadi berkenaan dengan sosok yang akan datang, yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai pengutusan Rasulullah, ini disebabkan karena sosok tersebut telah memfanakan diri, tidak akan mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan akan menjadi hamba syariat, dan akan mengedepankan sabda Rasulullah SAW dan akan menerapkan sunnah beliau SAW. Inilah nubuatan yang tercantum di dalam Al-Quran dengan sangat gamblang. Begitu juga pada kata Al-Masih. Dalam menjelaskan Hadrat Al-Masih, Al-Quran berfirman, dan pada permulaan ayat tersebut disebutkan juga berkenaan dengan Al-Masih yang merupakan contoh dan teladan bagi kaum Bani Israel. Wa innahu la'ilmul lisa'ah, yakni ia akan menjadi tanda bagi kiamat. Wa innahu la'ilmul lisa'ah, dan dia sesungguhnya akan menjadi tanda juga bagi kiamat. Yang dijelaskan di dalamnya, kiamat akan datang. Adapun para ahli tafsir dan para ulama, ketika ditanyakan kepada mereka perihal kedatangan Al-Masih yang kedua kali, mereka menjawab, lihatlah di dalam Al-Quran, dikatakan la'ilmul lisa'ah, yakni setelah kedatangan Al-Masih, akan segera datang kiamat katanya. Jadi keterangan mengenai kedatangan Al-Masih ada di dalam Al-Quran. Jadi apapun yang disabdakan oleh Hadrat Rasulullah SAW, pertama, seorang mukmin sejati harus yakin dan percaya bahwa beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak didukung oleh kesaksian Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yakni Rasulullah tidak mengatakan sesuatu dari dirinya, melainkan sesuatu yang sampai kepada beliau melalui wahyu. Setiap hadis yang sahih dapat dicari dalil pendukungnya dari Al-Quran. Namun, jika manusia berupaya dengan disertai ketakwaan, akan dapat dijumpai solusinya. Lalu di dalam Al-Quran disebutkan juga berkenaan dengan kedudukan Nabi yang diperoleh atas dasar ketaatan. Mungkin Anda akan mengatakan, tidak ada kami temukan di dalam Al-Quran yang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula. Di dalam surah An-Nisa, di sini yang dibahas adalah mengenai Ar-Rasul, yakni Rasulullah SAW, bukan nabi-nabi lainnya. Rasul ini, yakni Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul ini, yakni Muhammad Rasulullah SAW, apa yang akan didapatkan? Apakah yang taat kepada Rasulullah akan mendapatkan derajat yang lebih kurang dari yang lainnya? Sekurang-kurang harusnya sama, kan? Tidak mungkin malah lebih kurang. Jika memahami topik ini, lalu membaca lebih lanjut ayat tersebut, akan terpecahkan masalahnya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Merekalah orangnya yang akan mendapatkan nikmat-nikmat. Tidak ada orang lain yang akan mendapatkannya selain dari mereka. Pertama, orang-orang yang dikecualikan dalam golongan ini, dan Hadrat Rasulullah SAW dijadikan wasilah satu-satunya untuk meraih nikmat-nikmat tersebut.
Sungguh luar biasa. Inilah makna dari khotam. Sumber mata air yang lain tertutup, namun sumber mata air beliau terus mengalir. Silahkan Anda simak ayat selanjutnya, akan semakin terbuka. Siapa yang akan mendapatkan nikmat-nikmat itu? Minan nabiyyina, dari antara para nabi, dari antara siddiq, orang-orang yang benar, wasyuhada'i, dari antara para syahid, wassalihina, dan dari antara orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Betapa baiknya penyertaan ini, yakni para hamba Rasulullah di dalam umat ini akan bergabung di dalam jalinan persahabatan ini, akan terlahir nabi, para siddiq, para syahid, para salih. Sekarang mau dikemanakan ayat ini? Jadi Al-Quran Karim membuka dengan lebar, menjelaskan segala sesuatu. Untuk itu diperlukan penelaahan dengan dilandasi ketakwaan dan hilangkan kebencian dan fanatisme. Jika Anda menelaah dengan hati yang bersih, 1-2 ayat saja akan cukup bagi Anda. Baik, terima kasih Huzur.